Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semuanya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, di pagi ini, pagi yang ceria ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Saya minta salah seorang atau ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang merdeka, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak minta anak-anak semuanya untuk berdiri. Nah, Bapak akan memutar lagu Indonesia Raya, anak-anakku mengikuti apa yang ada di tayangan itu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak akan melakukan absen terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran di pagi ini. Absen. Audi. Hadir Pak. Tianda. Hadir Pak. Hilmi. Tidak hadir Pak. Kenapa? Rumahnya masih zona merah Pak. Oke, zona merah ya. Berarti pembelajaran online di rumah. Ya Pak. Oke. Nicholas. Hadir Pak. Salsa. Hadir Pak. Salman. Hadir Pak. Tio. Ya, hadir Pak. Tio tidak hadir. Ya. Kenapa? Karena Fioli sedang sakit. Lagi sakit. Yesti. Hadir Pak. Hadir ya. Oke. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir untuk pagi hari ini. Tio alasan sakit, dan satu lagi karena di rumah ya, dalam atau di lingkungannya sedang zona merah. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Bapak doakan kalian semua yang ada di sini dalam keadaan sehat selalu, dan semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalian datang ke sini itu suatu pengorbanan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ada sekolah yang belum bisa melaksanakan pembelajaran secara luring karena wilayahnya zona merah. Ataupun tadi teman-temanmu ada yang tidak bisa datang karena wilayahnya atau sekitar rumahnya, lingkungannya zona merah. Nah, Bapak sangat senang sekali. Nah, tolong anak-anak semuanya di sini manfaatkan waktu yang ada ini. Waktu kalian di sini itu adalah sangat berharga. Karena apa? Karena dengan waktu ini
kalian hanya belajar hanya 4 jam. 4 jam dari waktu yang sudah ditentukan. Kita mulai jam 7, kemudian pulang jam 11. Kalian di sini tuh harus menggunakan protokol kesehatan. Contoh, kalian datang ke sini, satu menggunakan masker, yang kedua menggunakan face shield, yang ketiga kalian sebelum masuk kelas terus sudah menggunakan hand sanitizer. Oke, artinya apa? Itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, bangku-bangku dan meja yang kalian sekarang ada di sini, kalian ini ada jarak. Di situ ada tanda merah, artinya apa? Tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan. Sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, Bapak sebelumnya sudah menyampaikan materi ya. Nah, kira-kira tentang apa ya? Ya Pak, Ya, sih. tentang pengertian sistem monitoring, contoh-contoh sistem monitoring dan Ya. macam-macam sistem monitoring. Ya, betul sekali. Oke. Apa yang dimaksud dengan sistem monitoring? Gak bisa. Ya Pak, Baca, silakan. ya, jadi salah satu fungsi dari manajemen yang berguna untuk menganalisa suatu jaringan, apakah jaringan itu layak digunakan atau harus ditambah kapasitas. Betul sekali. Jadi ada istilah analisa. Analisa apa? Nah, yang ada di analisa itu ada yang berupa grafis, ada yang berupa sebuah tampilan tabel. Di situ menunjukkan real time untuk melakukan monitoring. Apakah dia harian, mingguan, bahkan bulanan ataupun tahunan. Oke, betul sekali. Dan ada istilah jenis-jenis sistem monitoring. Siapa bisa? Saya Pak. Yang di kelas silakan. Yang pertama dari jenis-jenis monitoring, pertama ada namanya connection monitoring. Connection monitoring ini adalah teknik monitoring yang dilakukan dengan melakukan testing terhadap monitoring station dengan device target supaya bisa diketahui bahwa koneksinya terputus atau tidak gitu. Ya, betul ya. Jadi kalau connection monitoring itu dia sebuah terkoneksi. Nah, istilahnya itu ada yang namanya pin. Nah, pin itu sebagai indikator atau indikasi apakah sistem itu sudah terkoneksi atau belum. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, Udi, silakan. Yang kedua itu adalah traffic monitoring. Itu adalah teknik dari monitoring jaringan dengan melihat paket upload. Oke, betul sekali. Jadi kalau yang kedua sebuah koneksi, nah yang sekarang adalah berupa grafis, berupa tampilan. Nah ini yang kedua itu sudah menunjukkan tampilan. Tampilan di apa? Tampilan di layar monitoring. Apa berupa grafis atau sebuah tabel. Betul sekali. Nah, kemudian ada lagi contoh-contoh sistem monitoring. Siapa bisa? Lagi Pak. Oke, siap. Bisa. Yang pertama ada Nmap, terus yang kedua ada WhatsApp, yang kedua ada Looplan, dan yang terakhir ada MV scanner. Oke, betul sekali ya. Ada istilah tadi yang disampaikan Audi, Versa. Siapa bisa menjelaskan? Saya Pak. Oke, silakan Saman. Versa adalah perangkat lunak penganalisis bebas dan sumber terbuka. Bisa? Ya, untuk Versa sendiri aplikasinya dia open source. Dia menganalisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah IP address. Kemudian juga dia menganalisa database. Dia bisa ketika si user bisa mengakses alamat yang dituju. Nah, dia memasukkan username, nah password akan terenkripsi. Itu bisa asalkan apa? Dia terhubung ke jaringan yang dimaksud. Untuk materi hari ini
Bapak akan menjelaskan tentang konfigurasi sistem kontrol dan monitoring dengan menggunakan MRTG. Nah, MRTG itu apa? Multi Router Traffic Grabber. Adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui pembelajaran peserta didik diharapkan mampu mengkonfigurasi sistem kontrol dan monitoring MRTG pada VirtualBox dengan baik dan benar. Melalui pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menguji hasil konfigurasi sistem kontrol dan monitoring MRTG pada browser klien dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, melalui pembelajaran peserta didik diharapkan mampu membuat laporan konfigurasi sistem kontrol dan monitoring MRTG pada format laporan dengan baik dan benar. Nah, anak-anak semuanya sudah mendapatkan file dari Edmodo. Benar ya? Semuanya sudah dapat? Semuanya sudah mengunduh. Bisa dilihat hasil unduhan di laptop masing-masing. Bapak akan menjelaskan kriteria penilaian praktek dalam kegiatan ini. Jadi untuk durasi praktek, semuanya adalah 120 menit sesuai yang ada di LKPD. Ya, penilaiannya apa? Penilaiannya untuk kerja. Seperti apa? Seperti ini. Ini ada tahap persiapan. Tahap persiapan, di situ ada peralatannya, ada personal PC atau sebuah laptop, sistem operasi Windows 7, Windows 8, Windows 10, ada VirtualBox, ada file ISO ya, versi 9. Itu kalian persiapan ini poinnya 10. Dan ada tahapan instalasi. Instalasi apa? Instalasi terutama kalian melakukan instalasi VirtualBox, sistem operasi baik server ataupun client. Poinnya 40. Ditambah lagi Pak, melakukan tahapan-tahapan. Tahap apa? Tahapan login. Kemudian ada lagi di sini setting IP address, termasuk juga di sini ada. Kemudian sampai hasil pengujian koneksi client server. Itu kalian akan mendapatkan poin dari berapa? 40. Ini. Ada lagi tahapan berikutnya tentang pengujian. Nah, dan di sini pengujian lebih real. Real seperti apa? Nah, ini ada uji slacking dari sisi client. Kemudian apa? Ada tampilan berupa grafis yang ada di klien. Kita akan mendapatkan poin 20. Nah, sikap kerja. Jadi penilaiannya juga termasuk sikap kerja. Apa itu? Nah, melakukan pekerjaan sesuai prosedur. Prosedurnya seperti apa? Nah, kalian datang di sini rapi, menggunakan protokol kesehatan. Ikuti langkah-langkah yang ada pada modul. Dan ada waktu penyelesaian, poinnya 10. Penyelesaian waktu 120 menit, kalian tepat waktu, hasilnya sesuai, itu ada poinnya 10. Total adalah poinnya 100. Oke, anak-anak semuanya, tolong perhatikan ke depan. Tampilan layar, Bapak akan menjelaskan, akan mempresentasikan berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Jadi untuk materi dasar pada materi hari ini adalah 4.15 tentang konfigurasi sistem kontrol dan monitoring. Pertama, kita akan menggunakan aplikasi MRTG. Ini sudah pembelajaran sudah Bapak sampaikan. Nah, untuk kegiatan praktek perlu anak semuanya ketahui ada berupa software emulator berupa VirtualBox, ada CD-DVD disuruh Debian, server Debian atau PHP. Jadi
Nah, semuanya tidak perlu melakukan penginstalan. Kenapa? Ini bukan materi penginstalan. Dianggap kalian sudah mempersiapkan instalasi. Dan ada komputer, laptop, ada sistem operasi baik berupa server kerja ataupun client Windows ataupun Linux. Nah, keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu sangat penting sekali, terutama kita di lab. Berdoa sebelum mulai kegiatan praktek, pakai pakaian seragam. Oke, semuanya sudah menggunakan seragam. Kemudian sesuai dengan langkah kerja. Langkah kerja gimana? SOP, protokol kesehatan, ikuti langkah-langkah yang ada pada modul atau e-modul. Hati-hati terhadap listrik. Nah, perhatikan area listrik di sini, di bawah kalian, di kaki kalian, di bawah meja, dan sampai ada listrik. Nah, itu yang akan mengakibatkan kalian terganggu dengan aliran listrik. Dan jika belum jelas, silakan tanyakan. Nah, untuk materi ada dua yang pokok, SNMP dan MRTG. SNMP itu apa? Simple Network Management Protocol. Sebuah protokol untuk apa? Untuk melakukan monitoring. Sebagai apa? Penerima dan pengirim informasi. Jadi protokol SNMP itu untuk komunikasi di sisi penerima dan pengirim. Di mana? Di sisi server yang akan dilakukan instalasi. Ada dua, satu lagi MRTG, Multi Router Traffic Grabber. Ini aplikasi yang akan memunculkan sebuah beban traffic di mana di sisi klien berupa apa? Tampilan sebuah grafis yang ada pada sebuah browser. Nah, bisa apa? Nah, untuk real time-nya bisa sekalian mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Ini untuk tahapan konfigurasinya. Biasa sebelum kita melakukan konfigurasi, ketika di Debian akan muncul perintah su atau tampilan awal, atau tampilan untuk memasukkan root. Nah, ketikkan sebuah root atau su, kemudian masukkan password. Nah, untuk password yang kalian sesuaikan, mungkin ada yang 1 atau yang berapa, ya. Nah, untuk paket instalasinya ada seperti itu. Fase 2 ada PHP, PHP 5, CLI, Command Line Interface. Dan ada lagi SNMP dan SNMPD. Nah, yang itu, dua itu yang harus dikonfigurasi di mana? Di SNMPD. Nah, kemudian di sini kita masuk ke file. Nah, file yang dikonfigurasi apa? Di snmpd.conf. Edit yang bagian bawah, ini. Yang terlihat itu. Ini masih sama edit, jadi lumayan banyak yang harus diedit. Yang juga sama harus diedit. Nah, ini sama. Sys location, masukkan nama hosting atau boleh nama kalian, boleh. Sys kontak, nah, boleh juga nama kalian, bisa nih. Nah, untuk keluar ketika sudah melakukan edit di bagian snpd.com, Ctrl X delete, berarti kita setuju untuk melakukan simpan dan keluar konfigurasi. Restart, jangan lupa kalian melakukan restart terhadap aplikasi yang telah kalian edit. Nah, ini ceritanya etc ini cpt snpd kasih restart, atau ada lagi service snpd restart. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, ini SNPD work itu untuk melakukan apa? Pengecekan hasil atau coba SNPD. Nah, ketika dites akan seperti ini. Ada tulisan seperti ini, tidak ada error, berarti berhasil.
Itu yang tadi FNMP dan FNMPT. Itu lagi aplikasinya Pak, MRTG. PTG install MRTG. Nah, di sini ada indeks atau untuk melakukan pengecekan di mana di CFM hacker Pak, di C localhost. Nah ini tahap terakhir di klien itu apa? http://localhost/mrtg. MRTG ini harus kecil. Kalau besar gimana? Tidak akan bisa. Kenapa? Sesuai dengan sintaknya dia harus kecil. Localhost. Nah, localhost itu bisa IP address berapa? Nah, addressnya sesuai yang kita. Tunggu proses. Nah, tunggu proses. Ketika selesai, masuk IP address berapa detik akan muncul seperti ini. Ada sebuah grafis yang ditampilkan ketika dia sudah terhubung ke sebuah device. Apakah router atau apa? Ketika dia ada sebuah server, ya berarti belum menunjukkan real time grafis. Oke, nanti tayang di YouTube. Ya, kalau videonya kalau bapak tayangkan biar lebih jelas semuanya. Kalau durasinya itu cepat, masuk gambaran. Nah ini. Itu. Nah, untuk video ini juga udah bapak sediakan di ini ya, di YouTube bisa seperti yang tadi ini, ataupun di Edmodo ya, Edmodo udah diupload, bisa di download, silakan. Udah kayak ini ya, udah berdownload kan ya? Sudah. Oke, udah. Oke. Nah, itu aja presentasi penyampaian dari bapak. Silakan, mau yang ditanyakan? Di bagian penginstalan tadi Pak, kenapa saat kita menginstal harus menuliskan Apache 2-nya itu dulu Pak? Oke, fungsinya itu sebenarnya buat apa gitu? Ya, oke, ketika instalan ya tadi ya mau dijelaskan nah, ada kedua tuh apa dan apa fungsinya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Saya Pak, Oke, silakan. karena itu dibutuhkan aplikasi itu untuk menampilkan tampilan grafis dalam website ataupun blog. Jadi itu dibutuhkan APC 2 Pak. Oke, betul sekali. Nah, jadi ketika kita berhubungan dengan sebuah klien, nah itu harus menampilkan apa? Menampilkan sebuah browser. Untuk apa? Menampilkan MRTG. Nah, yang berperan di situ adalah sebuah paket yang namanya Apache 2. Oke, silakan. Yang lain? Siapa? Ya, bisa. Kan nanti di penginstalan itu ada divisi 1, 2, 3. Itu dipakai semuanya atau enggak? Oke ya. Nah, jadi masih ya Sa, pertanyaannya. Bagus. Untuk divisi yang dipakai ya, itu ada divisi 1, 2, dan 3. Betul. Nah, di saat kita melakukan instalasi apalagi MRTG, itu kita akan diminta divisi 1 lagi suruh memasukkan divisi 2 lagi divisi 3, makanya harus ada 3 divisi 1, 2, dan 3. Oke, jelas ya? Ya, yang lain silakan mulai. Ya, Yesi. Saya mau bertanya Pak, pada saat kita melakukan konfigurasi, apakah kita boleh menggunakan Debian versi 9 Pak? Atau ada keseragaman dari Debian? Oke, ya. Terima kasih, Yesi. Untuk kegiatan praktek ini
dijelaskan ada versi 9 ya, versi 9. Tapi walaupun seperti itu, Bapak tidak akan mematok oh harus versi 9.0. Silahkan kalian punya versi 9.3, 9.0, 9.5, 9.6 atau 9.8 terserah ya, sesuai dengan yang ada pada masing-masing. Begitu. Ya. Kira-kira jelas semuanya? Oke, jelas. Jadi sekali lagi untuk kegiatan praktek itu durasi waktu 2 jam mulai dari sekarang. Kemudian Bapak akan meminta kalian untuk melakukan presentasi, mungkin 2 atau 3 orang untuk menyajikan hasil presentasi apa yang sudah kalian buat. Nah, untuk yang di LKPD, itu ada seperti ini, membuat sebuah rancangan topologi yang pertama. Kemudian situ ada IP address. Nah, rancangan IP address sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pengguna berapa, nah kalian tentukan. Kemudian di sini yang namanya penginstalan konfigurasi itu pasti ada sebuah problem. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini ada model namanya problem based learning. Tidak masalah cara pecahan, kemudian harus ada sebuah penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Nah, untuk kegiatan hari ini praktek adalah secara mandiri, nah tidak berkelompok. Kalian ikutin langkah-langkah yang ada pada e-book. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada file untuk laporan. Laporan sudah ada semuanya, kayak ini ya, sudah ada. Oke, sudah ada semuanya. Bisa kalian lakukan sesuai dengan format yang sudah ada. Oke, jadi perlu anak-anak semua ketahui bahwa untuk kegiatan praktek Bapak tidak menetapkan persis Pak apa harus menggunakan e-book, enggak. Nah, di sini kalian boleh mencari sumber referensi yang lain ya. Untuk ini ada di buku administrasi sistem jaringan, bisa kalian pakai ataupun referensi dari internet. Silakan untuk membantu mendukung kegiatan pembelajaran hari ini. Ketika ada masalah silakan bisa kalian gimana bisa kalian cari permasalahannya baik di buku, di e-book ataupun di internet. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi silakan Bapak tunggu selama 2 jam atau selama 30 menit. Biar Bapak akan minta untuk melakukan presentasi. Berhubung waktu sudah 120 menit, Bapak sudah memberikan waktu untuk melakukan kegiatan praktek. Nah, sekarang saya minta dari kalian untuk mempresentasikan hasil kegiatan praktek. Silakan yang mau mempresentasikan. Boleh Desti. Di sini SPDS-nya itu 192, 198, 10 kita bisa masukin IC dari server yang 10.1. Oke, connect ya. Ya. Oke, terus setelah lagi hasil di browsernya. Hasil dari di browsernya itu di sini kita pakai MRCIG tapi hurufnya kecil. Ini sini begini. Oke. Ya, ada yang mau bertanya? Ya. Itu untuk IP address-nya kenapa mengkonfigurasikannya menggunakan /28? Karena berkebutuhan 14 host, jadi menggunakan size 28. Ya Pak. Ada lagi yang bertanya? Saya, Ya. saya ingin menanyakan apakah
secara penginstalan dan prosedurnya itu sudah benar-benar pasti gitu. Ini udah sesuai dengan prosedur penginstalan, di servernya pun tidak ada masalah, dan di filenya juga udah bisa menampilkan tampilan grafisnya. Oke. Oke. Bagus ya. Oke, tepuk tangan dulu kan. Oke, kalau untuk presentasi dari CST bagus. Bapak apresiasi, tepuk tangan. Kemudian untuk topologi sudah sesuai, IP address sudah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang disesuaikan adalah /28, berarti artinya 14 ROS. Tahapan instalasi sudah sesuai, menunjukkan hasil tampilan sebuah grafis MRTG. Di sini sudah menunjukkan nilai grafis yang ada. Oke. Untuk selanjutnya silakan untuk mempresentasikan siapa? Ya, Nicholas ya, silakan. Di sini saya akan mencoba untuk buat nge-ping dari klien ke user. Nah, bisa ya buat ini. Terus kita coba ping lagi. Ini. Nah, di sini juga bisa. Terus setelah kita buka, terus beginilah hasilnya jika Apache 2-nya gagal. Nah, ya, dari sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Saya mau nanya, Ya, silakan. itu kalau misalnya Apache 2-nya nggak bisa pakai, itu penyebabnya apa sih? Nah, kalau yang setelah saya analisa, ternyata kenapa di sini Apache 2-nya gagal? Pertama, ternyata DVD yang saya pakai di sini udah benar-benar korup. Oke, ada lagi yang bertanya? Oh, ya ada. Dari prosedur instalasi itu tahapannya udah benar atau belum? Nah, sebenarnya udah benar tahapan instalasinya. Cuma balik lagi ke jawaban yang pertama tadi, ternyata DVD-nya korup, jadi benar-benar kayak nggak bisa gitu. Kalau tahapannya benar-benar bisa sebenarnya. Ada lagi? Saya Ya. penyebab DVD korupsi itu apa ya? Karena DVD-nya udah benar-benar apa ya, udah benar-benar lama tidak terpakai aja gitu. Mungkin DVD-nya juga udah rusak gitu. Soalnya juga di DVD yang saya pakai ini memang benar-benar lama banget sih. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menanyakan. Ada tambahan lagi dari Pak Mario? Oke ya, tepuk tangan dulu ya. Bapak tambahkan lagi, oke, presentasi sudah luar biasa. Terima kasih presentasinya. Bapak tambahkan lagi bahwa ternyata di sini ketika kita melakukan prosedur instalasi pun sudah sesuai dengan prosedur, tapi ternyata ada sebuah permasalahan. Masalahnya apa tadi sudah dijelaskan oleh si Nicholas bahwa masalahnya ada di DVD-nya. Ketika Nicholas melakukan instalasi Apache 2, nah ternyata di situ ada masalah. Yang itu apa? Mengakibatkan apa? Tampilan sebuah si klien di browser tidak akan menunjukkan tampilan sebuah grafis seperti ini hasilnya, hanya sebuah seperti ini. Oke, anak-anak semuanya, bahwa kegiatan pembelajaran hari ini praktek maupun presentasi sudah dilaksanakan. Masih ada tugas kalian, yaitu apa? Membuat laporan sesuai yang ada di LKPD, kemudian format yang ada pada laporan. Hasilnya tolong kalian upload ke Edmodo yang sudah sediakan. Bapak tunggu untuk hasil laporan kalian sampai pukul 17. Kemudian jangan lupa kalian videokan juga mulai dari awal konfigurasi sampai tahapan menampilkan sebuah grafis. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya dalam mengenai virtual private network.
Nah, Bapak harapkan kalian dapat mempersiapkan pembelajaran berikutnya agar pelaksanaan pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan untuk pimpin doa ketua kelas. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak semuanya, silakan kalian meninggal ruangan dengan tertib. Jangan lupa jaga jarak. Kemudian apa tempat yang tidak rapi kalian rapikan, kalian bersihkan. Keluar juga dengan rapi. Oke, terima kasih semuanya. Silakan.